Jadi ada reportase yang bilang biaya hidup di Indonesia secara rata-rata adalah 5,27 juta rupiah. Pasti di sini ada yang berasa ketinggian, ada yang berasa kerendahan. Oleh karena itu tercetuslah ide gue untuk bikin video ini, di mana gue bakal coba breakdown beberapa passive income ideas, sumber pendapatan pasif ke kalian yang bisa mendatangkan 5 juta rupiah setiap bulannya. Total ada 7 cara dan 7 juga udah pernah gue coba, dan yes, bisa mendatangkan sampai 5 juta per bulannya. Dan video ini juga terinspirasikan oleh Ali Abdal, di mana gue bakal breakdown seberapa susah untuk mulai, seberapa susah untuk dapat 5 juta per bulan, dan seberapa susah untuk menjaga 5 juta per bulan tersebut. Sebelum gue mulai, gue mau coba kita sefrekuensi dulu apa itu passive income, karena gue yakin di sini ada beberapa yang skeptis dan bilang bahwa bro, kagak ada tuh namanya pendapatan pasif bro, kita tetap harus kerja, kagak mungkin duit bisa datang sendirinya. Gue udah sering ketipu sama beberapa orang yang ada di media sosial bilang bahwa kita punya passive income ideas, dan itu semua ternyata malah jadi investasi bodong bro. Disclaimer, gue bukan financial advisor, tapi gue berani komentar ke kalian kalau misalnya kalian mendapatkan suatu dealnya sangat luar biasa keren ya. Contoh kalau misalnya kalian dijanjikan return sampai 20% per bulan, itu menurut gue sesuatu yang agak mustahil. Jadi kalian juga harus pakai topi skeptis kalian terhadap orang-orang yang menawarkan kalian jasa-jasa investasi yang sangat ekstrim penghasilannya. Ngomong simpelnya, investor tersukses di dunia ini yaitu Warren Buffett, dia sendiri aja hanya 20% per tahun. Kalau ada yang bisa janji 10% per bulan, menurut gue sih itu sesuatu yang kalian harus hati-hati. Dan poin berikutnya untuk kita sefrekuensi, uang itu adalah nilai tambah. Dimana sebelum ada uang, kita itu manusia sifatnya kan barter kan ya, yaitu kita menukar produk atau jasanya kita. Ini juga sama. Ini exchange of value. Dimana kalau misalnya kalian mendapatkan uang, kalian harus memberikan suatu nilai tambah. Jadi pendapatan pasif ini pasti butuh keringat kita dulu di awal-awal. Butuh modal keringat kita dulu sampai akhirnya terjadi suatu roda pemutaran yang akhirnya bisa mengeluarkan pendapatan pasif untuk kita. Dan yes, kalian juga tetap harus coba sekali-sekali ngecek apakah kalian punya pendapatan tersebut aman atau tidak. So, untuk merangkum definisi gua passive income tanpa harus memakai referensinya bukunya Robert Kiyosaki terhadap cash flow quadrant, definisi gua simpelnya adalah pas kita tidur kita masih bisa mendapatkan pendapatan. Jadi kita tutup mata aja, uang tuh gerak. Dan gua harapkan kalian yang nonton sampai habis kagak langsung jump ship, kagak langsung lompat gitu aja bahwa bro, oke bro, gue bakal lakuin 7-7-nya dan gue pasti dapat langsung 35 juta per bulan bro. Gue mau ngejar passion gue bro abis itu bro. Jangan, menurut gue kalian harus realistis, dimana kalian punya passive income ini, pendapatan pasif ini untuk mendukung pendapatan aktifnya kalian. Terutama kalau kalian masih muda, contoh di umur 20-an atau 30-an. So langsung aja 7 sumber pendapatan yang kalian bisa dapat saat kalian tidur sampai 35 juta per bulan. Pertama yang menurut gue paling gampang dicerna adalah saham, dimana kita bisa berpartisipasi di perusahaan publik, perusahaan TBK. Contoh kalau misalkan kalian di sini suka memakai aplikasi yang namanya Gojek dan kalian berasa wah ini aplikasi bakal menjadi suatu masa depan, gue pengen ikutan untuk investasi di perusahaan tersebut. Kalian bisa masuk ke sahamnya karena perusahaan tersebut ada perusahaan publik, dan sekarang udah banyak banget aplikasi-aplikasi yang memudahkan kalian untuk berpartisipasi di dunia saham ini. Seberapa susah untuk mulai, gue berani komentar untuk mulai kalian bisa taruh 100 ribu, 50 ribu aja tuh menurut gue udah cukup. Jadi sangat gampang untuk kalian mulai berpartisipasi. Jadi gue bilang 1 out of 5, 1 dari 5. Jadi bintangnya cuma 1. Seberapa susah untuk dapat 5,5 juta? Ini mungkin yang kita bisa beda frekuensi, dimana kalau misalkan gua konteksnya adalah 20% dari kita punya pendapatan harus menjadi dana investasi. Jadi asumsikan kita dapat sesuatu yang generik, contoh 5% per tahun. Jadi kalau misalkan kalian butuh dapat 5 juta per bulannya, berarti setahun itu 60 juta. Kurang lebih kalian butuh sampai 1,2 miliar di dana investasi kalian untuk mendapatkan 60 juta per tahun, 5 juta per bulan. Menurut gua untuk orang Indonesia mungkin 5 juta sesuatu yang ekstrim, tapi kalau misalnya 1 juta mungkin masih achievable. Tapi kalau ditanya 5 juta, menurut gue susahnya sampai 4 bintang. Tapi kalau misalnya kalian udah bisa jaga pendapatannya kalian segitu, menurut gue untuk ngejaga returnnya 5% itu sesuatu yang sangat realistis. Jadi gue bisa bilang 1 dari 5. Lanjut, kalian bisa bikin YouTube channel. Terkesan aneh, tapi gue udah sering banget bilang bahwa ini adalah zaman emas untuk jadi kreator. Dari YouTube, Instagram, TikTok, dan Twitter semua lagi berlomba-lomba untuk memenangkan hati kita sebagai kreator. Saat video ini dibuat, satu-satunya platform yang berbagi ads revenue ke kreator-kreatornya, pendapatan dari iklannya ke kreator-kreatornya, hanya YouTube. Itu kenapa gue rekomendasikan kalian untuk bikin YouTube channel. Karena kalian tidur aja ya, kalian dapat duit. Contoh ini yang gue dapatkan selama 2021 kemarin. Seberapa susah untuk mulai? Menurut gue bisa dibilangin
kalian butuh investasi ke at least kalian punya kamera, kalian punya mic, kalian punya setup segala macam, itu bisa bilang 2 dari 5. Di tahun 2021 kemarin gue kurang lebih mendapatkan 10 juta per bulan dan gue butuh memproduksi kurang lebih 170 video. Kalau ditanya seberapa susah, gue berani komentar mungkin 3 dari 5. Dan ngejaganya gue bisa bilang 1 dari 5 karena begitu kalian sudah dapat audiensnya, dan apalagi kalau misalnya kalian bikin konten yang gue bilang evergreen, yang timeless, yang konten yang bisa dikonsumsi kapanpun, itu bisa dibilang tetap aja viewsnya jalan terus. Dan di sini buat kalian yang ingin berpartisipasi di dunia kreatif ini, gue mau perkenalkan Ruang Kreatif. Bisa ikutan kelas gue yang namanya Ruang Kreatif. Ruang Kreatif adalah sebuah komunitas di mana gue, Agus Leo Halim, akan memberikan 12 modul interaktif untuk kalian mengerti bagaimana kalian bisa menghasilkan dengan konten, aka cuan. Mau kalian itu kreator atau kalian itu business owner. Dan akan selalu ada mystery guest yang luar biasa untuk setiap minggunya di komunitas ini. Ini bukan cuma teori, tapi ada praktek langsung apa yang harus kalian lakukan, dan bahkan langsung pitching dengan brand di lapangan. Dan udah banyak banget warga kreatif yang membagikan hasil mereka dari menerapkan apa yang diajarkan. Semua testimoni ini pure dari warga kreatif yang masuk ke Ruang Kreatif. Kalian bisa tinggal pause sendiri dan baca sendiri. Endorse dan lain-lainnya. Pokoknya keren banget ya Ruang Kreatif. Dengan harga yang kita bayarin sih udah sangat-sangat balik modal ya. Jadi hari ini kita semua warga Ruang Kreatif itu berhasil pitching ke 4 brand, dan itu seru banget, pengalaman yang menarik dan gak bisa diulang lagi. Hari itu juga bisa ketemu sama teman-teman podcaster lain, jadi sangat menyenangkan dan bisa belajar banyak dari mereka juga. Deg-degan banget, semua skrip dan lain-lain juga, CV-nya juga disiapin biar ketika pitching sama brand ya udah mantap. Semangat ya! Lanjut, ada affiliate marketing. Kata-kata affiliate itu terkesan sangat negatif di tahun 2021, tapi thanks to yang namanya TikTok, afiliasi itu menjadi sesuatu yang normal. Banyak banget sekarang kreator-kreator yang hidupnya bukan cuma dari endorsement, bahkan afiliasi. Jadi aplikasi TikTok tuh menormalisasi bahwa kita tuh jualan ke teman, jualan ke audiens kita itu sesuatu yang normal. Karena kalau berdasarkan observasi gue, kita bisa bilang ada 3 tipe konten kreator. Kreator yang sifatnya entertainment base, ada yang sifatnya education base, ada yang sifatnya tuh e-commerce base. E-commerce base itu sifat monetisasinya itu beda sama yang lain-lainnya. Mungkin yang contoh entertainment lebih condong ke namanya endorsement model. Nah, yang e-commerce tuh kagak ada tuh yang namanya endorsement model. Sifatnya pokoknya langsung jualan aja. Seberapa susah untuk kalian mulai? Menurut gue udah banyak banget platform yang memberikan kalian akses untuk jualan afiliasi. Kagak cuma di sosial media. Contoh ada website yang namanya lnk.id pun kalian bisa jualan beberapa produk yang ada di sana. Contohnya Bardi. Contoh kalau misalkan ini kalian langsung add dan kalian langsung jualan linknya ke temannya kalian, dan teman kalian itu beneran beli, kalian dapat 1 juta rupiah, guys. So, kalau ngomongin seberapa susah, menurut gue sangat gampang. Jadi bintang setengah 1 doang. Seberapa susah untuk dapat 5,5 juta? Jelasnya kalian butuh yang namanya social influence. Kalian harus bisa menginfluence, atau bahasa lebih kasarnya memanipulasi kalian punya pertemanan atau kalian punya audiens untuk membeli kalian punya produk. So, kalau ditanya seberapa susah untuk 5,5 juta rupiah, dimana pada umumnya orang-orang tuh bagi komisi bisa sebesar 10%. Jadi kalian harus at least bisa menjual produk 500 juta rupiah per bulannya. Jadi gue berani komentar sih 4 bintang ya guys ya, 4 out of 5. Tapi begitu rodanya berputar dan orang-orang udah tahu kalian itu kreator yang tipenya itu jualan, jadi kalian punya brand equity tuh ya jualan. Jadi gue berani komentar relatif mudah untuk ngejaganya 3 out of 5. Lanjut yang agak tabu di budaya timur, yaitu digital products seperti e-book, Lightroom presets, template media sosial. Pokoknya sifatnya digital yang kalian kagak bisa ngerasain. Di negara Indonesia berasa hal-hal seperti ini harusnya gratis karena kan kagak ada fisiknya, bro. Tapi menurut gua dibandingkan kalian jualan physical product, digital product itu lebih scalable. Definisi scalable apa sih? Karena kalau misalkan kalian jualan physical product seperti baju, kalau misalkan ada order datang, harus ada terjadi produksi lagi kan, produksi lagi untuk memenuhi permintaan tersebut. Sedangkan digital product, contoh kalau misalnya gue jualan gue punya ebook 20% viral, begitu kalian beli lagi, ya gue kagak usah buat lagi bukunya karena bukunya tuh elektronik, jadi tinggal kalian beli terus aja. Itu kenapa menurut gue digital product itu sangat scalable, dan per hari ini menurut gue kagak banyak orang yang main di digital product itu, dimana sisi positifnya berarti kesempatan buat kalian yang pengen coba digital product. Seberapa susah untuk memulai? Bisa dibilang sama kayak afiliasi, kalian butuh sesuatu social influence dulu, bisa dibilangin 4 dari 5 karena budaya timur berasa ini sesuatu yang gratis. Kalian harus benar-benar mempunyai brand equity yang kuat banget, kayak gue mau beli digital produknya lu bro. Seberapa susah untuk dapat 5,5 juta? Gue pernah share gue punya penghasilan
lewat lnk.id di mana gue jualan gue punya digital product dan gue dapat sampai kurang lebih 12 juta rupiah. Gue berani komentar itu 3 dari 5. Karena susahnya di awal doang, di mana kalian itu bener fokus bikin digital produk kalian, tapi gitu produknya udah jadi, ya itu tinggal jualan aja. Ngejaga produk tersebut kagak ada yang bisa dijaga. Paling yang kalian bisa jaga adalah kalian punya penampilan website, kalian punya payment gateway semuanya lancar. Kalau gue pakai lnk.id, jadi kalau untuk ngejaganya gue bisa bilang 1 dari 5. Sangat mudah. Gue tidur aja, produk itu jalan terus. Lanjut, ada yang namanya e-course. Dia ada 2 tipe kelas. Biasanya tuh orang-orang umumnya pada tahu yang namanya webinar, di mana itu sifatnya live kan ya. Ada juga yang sifatnya itu pre-recorded. Gue bakal lebih ngebahas yang sifatnya itu live, karena yang pre-recorded kurang lebih sama kayak ebook digital product. So e-course atau kelas online webinar ini, kalian itu harus mempunyai suatu nilai tambah yang besar banget sampai orang itu pengen beli kalian punya kelas. Dan susahnya e-course ini, kalian tetap harus ada di sana. Jadi aka nggak begitu scalable seperti digital product. Jadi bukan kalian yang bawain kelasnya, pasti berasa, loh ini kok yang ngebawain bukan Agus Leo ya, gue pengen kesini tuh justru karena Agus Leo. Kalau misalkan orang lain, ngapain gue beli course-nya Agus Leo Halim? Belum kita ngomongin yang namanya webinar ini, biasanya itu sifatnya komunitas, dan komunitas sendiri butuh di-manage, butuh dijaga. Jadi butuh operasionalnya, butuh community manajernya, butuh administrasinya. Jadi gue berani bilang ini yang secara operasional lumayan agak kompleks, tapi begitu jalan pasti bisa jadi pendapatan pasif juga. Tapi untuk mulai, menurut gue ini bisa 4 dari 5. Seberapa susah untuk dapat 5,5 juta rupiah, di mana webinar itu pada umumnya nilainya tuh 200 ribuan sampai 500 ribuan per webinar. Jadi kita ngomongin 10 orang, menurut gue dapetin 10 orang di dunia online ini sesuatu yang menurut gue sangat realistik, jadi gue bisa bilang 2 dari 5 juga, 2 bintang. Untuk ngejaganya terhadap apakah modul ini relevan, apakah orang masih bisa suka sama modul yang kita terapkan, apakah sudah diaplikasikan, itu menurut gue sangat susah ngejaganya. Gue berani komentar ini 4 dari 5. Lanjut, eksklusif konten. Dimana banyak banget orang-orang yang bikin suatu private newsletter. Contoh yang gue bikin adalah Telegram newsletter, dimana gue bagikan gue punya pemikiran selama seminggu sekali. Ada 1 big ideas, 3 small ideas, dan 1 pertanyaan untuk kalian tanyakan ke diri kalian sendiri. Dan secara teknis ini sebenarnya adalah eksklusif konten. Jadi sama argumen terhadap digital product, banyak orang pada umumnya ngelihat ini harusnya suatu informasi yang gratis. Kenapa kita harus bayar untuk mendapatkan informasi ini? Tapi angle-nya kan adalah ini eksklusif konten ya. Kita sudah berkeringat untuk memastikan kita punya konten ini paling eksklusif, dan kalau misalkan dibagikan secara gratis ya sayang. Oleh karena itu at least harus ada apresiasinya yang nilainya juga kagak besar-besar amat. Contoh gue punya Telegram newsletter hanya 99.000 dan itu all time access. Aksesnya selamanya. Tapi kagak harus ngomongin private newsletter, kalian bisa bikin video eksklusif, foto eksklusif, apapun yang sifatnya digital, kalian bisa bikin konten eksklusif. Seberapa susah untuk mulai ini? Gue bisa bilang mungkin 4 dari 5, karena bikin suatu konten eksklusif yang orang itu berasa bahwa gue worth it sampai gue harus dapat informasi ini bayar, menurut gue itu sangat susah. Jadi gue bisa bilang 4 dari 5, karena lu harus bener-bener mikir otak bahwa orang tuh berasa, wah ternyata gue udah beli produk ini dan gue berasa gue terinformasikan hal-hal yang baru. Seberapa susah untuk dapat 5,5 juta? Gue rasa kagak banyak orang yang pengen mendapatkan konten eksklusif, jadi gue bisa bilang 4 dari 5. Seberapa susah untuk jaga? Gue bisa bilang 5 dari 5, karena kebanyakan orang bingung apa yang eksklusif, apa yang kagak. Jadi kalian harus mempunyai mental clarity, kejelasan pikiran kalian, apa sih yang eksklusif, apa yang kagak. Menurut gue kagak semua orang mempunyai keterampilan di sana. Lalu terakhir adalah bisnis. Dimana kalian bisa bikin bisnis yang sudah sangat sistematis dan semua operasional bisa bergerak tanpa ada kehadiran kalian, itu sangat ideal. Walaupun jelasnya seperti di awal video, kalian pasti harus ada yang namanya weekly meeting atau bahkan daily meeting, tapi tanpa ada kehadiran kalian pun operasional tetap jalan. Dan balik lagi, keterlibatan kalian pas awal-awal harus sangat ekstrim sampai semua sistemnya itu terjaga dan udah baik operasionalnya, hierarkinya, flow-nya, semua sudah tertata rapi, baru kalian bisa tinggalin. Jadi bisa dibilang investasi waktu di awalnya sangat ekstrim. Tetapi seberapa susah untuk mulai di zaman sekarang seperti ini? Menurut gue untuk start bisnis, terutama bisnis online, sesuatu yang sangat mudah. Kalian bisa tinggal bikin website sendiri. Kalian juga bisa mulai dari marketplace yang kalian suka. Tinggal kalian mulai aja jualan. Jadi kalau ditanya seberapa gampang untuk mulai bisnis, gue berani komentar 2 dari 5. Seberapa susah untuk dapat 5,5 juta kalau kita ngomongin bisnis physical product? Untuk mendapatkan net bersih ke diri kita 5 jutaan rupiah, menurut gue masih sangat realistik dan sangat mudah. Karena kita ngomongin kalau misalnya net profit ke kita 10%, berarti kita at least mempunyai top line revenue, penjualannya atau omsetnya yang orang-orang bilang, berarti at least 55 juta. Jadi kalau misalnya kita ngomongin net margin kita, laba bersih kita ada di 10%, berarti kita dapat 5,5 juta. So untuk physical product 55 juta
menurut gue sangat achievable. Gue bisa bilang 3 dari 5. Untuk maintain di 5,5 juta menurut gue masih sangat gampang, mungkin bisa 3 dari 5. Tapi kalau misalnya kita ngomongin maintain terus-terusan ya, karena kan gue yakin kalian pasti kagak pengen stagnan terus kan, cuma dapat 5,5 juta. Kan pasti pengen bisnis kalian berkembang. Nah ini mungkin agak lebih susah, dimana kalau misalnya kalian mempunyai ambisi tambah besar, kalian punya tingkat kesusahan untuk ngejaganya juga tambah besar. Jadi contoh ambisi kalian mungkin jadi 1 miliar per tahunnya, ya itu mungkin 5 dari 5. So itu adalah 7 tipe pendapatan secara pasif yang kalian bisa lakukan dan bisa mendatangkan sampai 35 juta per bulannya. Tinggal kalian pilih aja mana yang paling cocok buat kalian. Kalau kalian pengen cobain ke dunia kreatif ini, gue highly recommended kalian cek Ruang Kreatif by Linkit yang gue bagikan di awal video. Link di sini buruan cek sebelum kuotanya habis. Baik lagi ke reportase di awal video di mana dikasih tahu biaya hidup di Indonesia rata-ratanya sampai 5,27 juta rupiah, dimana pas gue cek ternyata itu berbasiskan biaya hidup turis asing yang ada di Lombok. Jadi menurut gue mungkin agak valid ya dibilang 5,27 juta rupiah. Menurut gue semua orang itu mempunyai gaya hidup masing-masing. Ada orang yang bisa hidup dengan 1 juta rupiah, ada orang yang bisa hidup di 2 juta rupiah. Mungkin ada orang yang gaya hidupnya itu sampai mengeluarkan 1 miliar per bulan, itu kagak cukup. So gue harapkan buat kalian yang nonton sampai sini tidak terpengaruhi oleh faktor eksternal. Jangan sampai kalian terpengaruhi faktor eksternal tersebut. Kalian harus secara intrinsik tahu kalian itu biaya hidupnya berapa. Yang kalian harus cari ada berapa yang gue butuh ya, bukan berapa yang masyarakat pada umumnya butuh. So itu aja 7 sumber pendapatan pasif yang kalian bisa lakukan. Sekali lagi, namanya uang adalah nilai tambah. Kalau misalnya kalian tidak bisa mengaplikasikan 7 sumber pendapatan ini, berarti nilai tambah kalian itu masih belum bisa ditukar jadi uang. Dan kalau ngomongin uang, gue udah banyak banget video-video yang gue ngomongin uang. Kalian tinggal cek aja playlistnya gue. Dan nextnya kalian mau video saya apa juga tinggal komen di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan notifnya share ke teman kalian. I'll see you in next video. Salam kreatif.